wabarakatuh. Selamat pagi buat Spradi Radio semuanya nih ya. Apa kabarnya nih? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, kembali menyapa Spradi Radio dari ruang siar LPPR Radio, kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung lantai 3 nih ya. Ada program Kucinta Bubble bareng Uki yang akan menemani kamu hingga pukul 11 pagi nanti. Dan seperti biasanya di Kucinta Bubble hari Jumat ini kita menghadirkan narasumber spesial ya, dari rekan-rekan Rumah Sakit Umum Daerah Insinyur Soekarno Kepulauan Bangka Belitung. Karena di tema pada hari Jumat ini kita akan membahas mengenai kesehatan nih Spradi Radio. Dan kali ini hadir Nurse Andi Hermawan ya. Ini perawat ahli muda yang juga merupakan konselor HIV, HIV, instruktur BLS, Basic Life Support, dan juga PJ Keperawatan Konkordik RSUD Insinyur Soekarno Kepulauan Bangka Belitung yang akan berbagi informasi seputar bantuan hidup dasar untuk masyarakat awam atau Basic Life Support ya. Nah, buat Spradi Radio nih, yang mungkin penasaran nih, aduh, kadang-kadang kan kalau ketemu di jalan tuh kadang-kadang lihat orang lagi susah, terus pengen ngasih CPR, tapi nggak tahu caranya gimana nih. Nah, kali ini bisa belajar bareng nih, bareng Nurse Andi Hermawan di Spradi Radio. Nah, buat yang pengen tanya-tanya nih ya, ini bisa banget menghubungi atau mengontak InRadio di nomor telepon 0812 717 9760. Dan juga Spradi Radio bisa meninggalkan pertanyaan nih di kolom komentar Facebook ya, karena kita lagi live ya di Facebook Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan juga Instagram RSUD Soekarno Bubble nih Spradi Radio. Nah, ini juga kamu bisa mendengarkan siaran ini ya via live streaming juga di radiofm.com dan juga aplikasi InRadio yang bisa diunduh dari Google Play Store yang bernama InRadio 97,6 FM. Nah, Spradi Radio tahu dong bahwa bantuan hidup dasar atau Basic Life Support itu merupakan pertolongan darurat nih ya, yang bisa kita lakukan kalau misalnya kita ketemu nih sama seseorang yang lagi membutuhkan. Tapi pastinya ya, hal tersebut tidak bisa kita lakukan dengan asal-asalan nih. Karena kita harus tahu nih tekniknya seperti apa supaya orang yang kita bantu itu bisa tetap bertahan hidup. Nah, kali ini nih kita kedatangan nih Nurse Andi Hermawan yang akan berbagi informasi nih. Kenalan, boleh dong Nurse, sapa dulu Spradi Radio lagi mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Spradi Radio. Nurse Andi Hermawan panggilnya biasanya dipanggil apa nih? Panggil Andi atau Nurse Andi boleh. Nurse Andi ya, oke, kita akan panggil Nurse Andi ya Spradi Radio ya. Nah, Nurse Andi Hermawan nih, boleh tahu nggak sih udah lama ya mengabdi di RSUD Insinyur Soekarno Kepulauan Bangka Belitung, Nurse? Kalau di Rumah Sakit Soekarno sendiri dari tahun 2013. 2013 udah lama banget ya, udah Pertama kali. 9 tahun ya. Pas pertama kali rumah sakit itu mulai operasional. Ya. Nah, Andi udah masuk ke situ. Wah. Tapi sebelumnya udah di Rumah Sakit Jiwa dulu. Oh, sebelumnya Iya. di Rumah Sakit Jiwa di Kabupaten Bangka ya? Iya, di Sungai Ria. Oh, Iya. kalau boleh tahu emang tinggalnya di mana, Mas? Kalau tinggal di Air Hitam. Oh, di Eritom, dekat berarti ya? Enggak nih, jauh. Dekat sini. Dekat sini ya? Dekat sini. Dekat InRadio pastinya. Wah, sih. Oke, terus boleh dong kenalan dulu sama Spradi Radio yang mungkin informasi dasarnya gitu ya. Kalau bantuan hidup dasar itu sendiri intinya itu pertolongan pertama pada pasien dengan gawat darurat. Gawat darurat ini yaitu pasien dengan henti jantung ataupun henti napas. Itulah yang namanya BHD, pertolongan awal, pertolongan pertama yang harus diberikan oleh masyarakat awam. Ngomong-ngomong, untuk praktik dari Basic Life Support sendiri atau bantuan hidup dasar nih, untuk Nurse Andi sendiri nih, udah lama berkecimpung di dunia Basic Life Support atau pemberian edukasi Basic Life Support ini? Kalau untuk pemberian edukasinya sih kurang lebih dari tahun 2016 kurang lebih, mulai pertama kali si akreditasi. Nah, itu tahun 2016 kita udah memberikan sedikit ilmu tentang praktek BHD ke pegawai yang ada di rumah sakit. Nah, sampai tahun 2020 kemarin baru mengikuti yang namanya TOT, Trainer of Training. Training of Trainer terbalik. Iya. Di tahun 2020. Berarti udah lama banget ya, dari 2016 ya. Dari 2016. Wah.
Seru nggak sih dok, nurse mempraktikkan BHD atau BLS tuh, belajar tentang seluk-beluk BLS atau BHD gitu? Kalau masalah senangnya sih, ya senang karena kita memberikan ilmu pengetahuan ataupun cara-cara praktik ke masyarakat ataupun pegawai yang ada di rumah sakit, kayak gitu. Jadinya saat kita menemukan pasien dengan henti jantung, henti nafas, maka langsung dilakukan penanganan awal. Seandainya kita nggak ngasih pengetahuan yang tepat, maka mungkin bisa fatal. Karena angka kematian itu di atas 10 menit itu sudah mati batang otak. Sudah mati. Makanya penting banget ya untuk pemberian BLS atau bantuan hidup dasar ya. Betul. Nah itu dia Pradina. Kalau berdasarkan penjelasan dari Nurse Andi tadi nih ya, BLS itu kayak pertolongan pertama gitu ya Nurse ya? Iya, pertolongan pertama gitu. Nah kalau boleh tahu nih, tujuan dari dilakukannya BLS sendiri nih? Inti dari tujuan utama kita melakukan BLS ya itu tadi memberikan pertolongan awal ya, untuk mengaktifkan kembali nafas dan nadi yang sempat terhenti ya gitu. Mungkin bisa jadi karena serangan jantung. Ya, kalau serangan jantung kan biasanya sakit-sakit dulu tuh. Tapi ada sebagian kalau di rumah sakit itu yang kita paling tangani awal itu kayak pasien dengan cardiac arrest. Cardiac arrest itu apa? Kalau pasien-pasien itu biasanya tiba-tiba terjatuh pingsan. Nadi berhenti. Itu sih yang kita tanganin awal kayak gitu. Jangan sampai si sirkulasi oksigen yang ke otak itu nggak sampai karena jantungnya berhenti kayak gitu. Kalau serangan jantung itu kan si sakit-sakit itu kan belum berhenti karena ada sumbatan di arteri jantungnya kayak gitu. Gitu. Berarti kasus-kasus seperti ini ya, jantung sama jantung mendadak gitu ya. Terus yang tiba-tiba pingsan gitu ya. Terus ya ada tambahan lagi paling. Apa tuh dok? Bung Uki ya. House Uki nih bagusnya nih. Bung Uki apa House Uki nih? Bung Uki boleh nih biar kayak ala-ala ini. Kalau ada tambahan itu kayak yang pasien-pasien tenggelam. Iya, pasien tenggelam. Kalau kita pertama kali nengok ada pasien tenggelam, bisa kita langsung kerjakan ataupun langsung kita tangani dengan CPR. Kadang ada yang udah pasiennya tenggelam, kakinya dikeatasin, diituin biar airnya keluar. Padahal tujuan utama itu kita harus mengaktifkan terlebih dahulu mengaktifkan sirkulasi oksigen biar sampai ke otak, yaitu dengan cara melakukan CPR. Gitu. Banyak banget ya hal-hal yang bisa dilakukan oleh bantuan hidup dasar ini ya. Kalau boleh tahu nih, kasus-kasus apa aja sih yang nggak boleh melakukan CPR gitu dok? Ada nggak sih dok? Nurse maksud saya. Iya. Kasus-kasus yang nggak boleh kalau kita CPR tuh fatal nih kayak gitu. Kalau masalah fatal sih enggak. Karena kalau seandainya pasien itu udah henti jantung, henti napas, itu lebih fatal lagi. Dan itu harus dilakukan CPR. Nggak boleh enggak. Tapi ada beberapa kasus yang nggak boleh dilakukan, yaitu contoh dengan pasien yang di rumah sakit nih. Kalau di rumah sakit itu pasien dengan DNR, do not resuscitation, tidak boleh diresusitasi dengan cara kita biasanya kalau pertama masuk pasien masuk itu kita kasih foam. Foam dulu ya. Seandainya ada nanti kejadian seperti henti jantung, boleh nggak pasien ini kita lakukan CPR? Nah, ternyata pasiennya menyatakan nggak setuju. Gitu, nggak usah biarkan. Berarti tanda tangan form persetujuan kayak gitu, informed consent namanya kalau di kami. Nah, yang kedua yang selanjutnya itu pasien ataupun kita contoh kayak yang tenggelam tadi. Kalau yang tenggelam tadi ketemu tuh udah sejam yang lalu, berarti kan paling enggak udah jelas mati batang otak karena udah lebih dari 10 menit.
ditandai dengan lebah mayat, kapung mayat. Oh iya. Warnanya beda ya. Iya, biru, warnanya kebiruan itu yang udah nggak perlu lagi dilakukan CPR seperti itu. Itu yang nggak boleh dilakukan. Sama sekali nggak boleh dilakukan iya, ya. Nggak usah dilakukan. Oh sebenarnya berarti bukan nggak boleh dilakukan ya, cuma mending nggak usah dilakukan ya, karena mungkin udah satu emang dari pasiennya menolak, kedua karena emang sudah terlanjur lebih parah gitu ya. Iya, diibaratkan itu tadi ya pasiennya itu udah lebam mayat, ya orang udah mau ngapain kita CPR ya gitu. Lebih baik fokus ke yang masih bisa ditolong. Iya, kita cari yang lain. Biasanya kalau tenggelam itu kan nggak cuma satu atau dua biasanya, terkecuali kalau di kolam renang atau apa itu yang udah yang tenggelam paling cuma satu. Jadi kalau tenggelamnya kayak kecelakaan, misalnya ambil pesawat gitu atau kapal yang paling itu kapal. Kalau pesawat jatuh ke laut, udah si jarang dia terselamatkan, terkecuali memang kayak yang tragedi kemarin. Iya, terakhir kemarin ini ya. Kalau yang kayak Garuda, yang di mana ini? Mohon maaf. Yang di Bengawan Solo ya, itu karena mendaratnya bagus itu, ya itu masih bisa. Iya. Oke. Paling seperti itu. Nah, tapi kalau untuk Nur sendiri nih pernah nggak berkecimpung langsung ke kapal terus kayak membantu masih CPR gitu? Kalau untuk yang terjun di kapal ataupun itu belum ya? Tapi kalau untuk penanganan kita mencoba ikut tim itu pasti udah pernah. Contoh kayak penanganan kemarin yang si tragedi pesawat tuh, kita udah standby di depan Emir, ya. Terus kemarin penanganan yang banjir di Belitung tuh, kami juga ikut di sana. Oh itu juga ada korban yang mengungsi? Kalau yang itu belum alhamdulillah nggak ada. Kalau penanganan yang emang kita melakukan CPR itu paling banyak di rumah sakit. Rumah sakit ya? Iya, di rumah sakit. Yang paling berkesan itu saat kita jaga di IGD. Oke. Saat jaga di IGD itu pasiennya dengan henti jantung. Oh. Nah, setelah kita tangani, alhamdulillah balik lagi tuh. Balik lagi nadinya balik, dan alhamdulillah kayaknya sampai sekarang itu beliaunya masih sehat. Alhamdulillah. Ini kayak saya bayangin nggak sih, saya kan sering nonton film-film dokteran gitu ya. Karena ada orang yang tiba-tiba di atas kasur yang dorong sambil masih CPR gitu. Itu apa kayak gitu juga tuh gimana? Kalau sambil dorong kayak gitu itu sebenarnya kalau ya pertama emergency itu kayak antara boleh sama nggak diperbolehkan. Oh gitu. Iya. Kalau pandangan saya pribadi, tapi kalau pandangan saya pribadi, saat kita menemukan pasien ataupun orang itu tiba-tiba tidak sadarkan diri ataupun pingsan, membutuhkan pertolongan awal, apalagi melakukan CPR, itu segera posisikan dalam posisi yang datar, posisi yang enak. Kalau kita sambil jalan lalu CPR, itu mungkin ada kasus-kasus mau sekalian dipindahkan ke ruangan lain kayak gitu. Itu bisa jadi, kalau enggak itu udah nanggung kayak gitu. Tapi sebaiknya kita lakukan CPR dulu sampai benar-benar ya. Terkecuali tadi kalau emang ruangannya dekat, pindah dari ruangan IGD ke bukan ruangan IGD, dari reka medis ataupun di ruang pendaftaran mau masuk ke IGD silahkan. Boleh ya? Iya, karena udah dekat. Tapi kalau bisa sih tetap stay di tempatnya. Iya, di tempatnya sampai pertolongan datang. Kayak gitu. Jadi memang macam-macam ya untuk praktiknya BLS sendiri atau basic life support ini sendiri seperti radio. Nah, sebelum kita masuk lebih lanjut nih, membahas tentang praktiknya dari basic life support atau bantuan hidup dasar nih. Apa-apa aja sih nurse yang harus disiapin oleh seseorang itu pas mau ngelakuin basic life support atau bantuan hidup dasar nih? Kalau yang disiapkan yang paling utama itu
tenaga sih. Tenaga ya? Itu harus kuat banget atau standar aja atau gimana? Ya kalau ya standar. Tapi yang jelas usahakan kalau untuk ibu hamil jangan. Oh ya, iya. Kalaupun ternyata itu mendesak ya silahkan. Tapi kalau bisa, kalau kayak kami biasanya ada pelatihan kayak gitu tuh, ibu hamil itu nanti dulu silahkan melihat aja pelatihannya ya gitu. Siapa tahu nanti bisa kalau pas selesai melahirkan kan pasti udah nggak ambil lagi tuh kayak gitu. Itu bisa dilakukan. Tapi yang paling utama itu ya. Terus kuat. Makanya kalau kayak kami perawat, nurse di rumah sakit itu usahakan kalau mau masuk bekerja sarapan terlebih dahulu. Penting ya dok, nurse ya, nggak boleh dilewatin ya. Iya, sarapan terlebih dahulu. Supaya ada energinya, supaya kuat. Iya. Gitu. Nah, selain tenaga, nurse ada lagi nggak sih yang harus disiapin kalau misalnya seorang mau ngelakuin CPR atau basic life support lainnya gitu? Kalau untuk yang lain, yang pada ininya sih nggak ada. Intinya sih kita harus ilmu pengetahuan tentang BHD itu harus ada. Oke, nggak usah asal-asalan. Iya. Hasil pun juga belum. Iya, nggak maksimal. Kalaupun mungkin ada angka survive-nya, tapi itu sedikit. Karena angka berhasil atau tidaknya suatu BHD atau RCP itu dari cara melakukan penekanan, tekan kuat, tekan cepat, tekan tepat. Oh, 3 tekan berarti ya? 3T. Tekan cepat, tekan kuat, tekan tepat. Oke, gitu ya sebenarnya. Berarti memang harus belajar ya nurse ya. Harus tahu dulu lah intinya. Kalau misalnya persiapannya berarti dari pengetahuannya, dari ilmu-ilmunya, dari kesiapan mentalnya juga nih. Kesiapan mental juga diperlukan nggak? Diperlukan sekali kalau mental. Ada sebagian masyarakat awam itu takut. Takut untuk melakukan pertolongan. Padahal udah belajar ya? Padahal udah belajar. Tapi ada sebagian yang takut salah, aduh ini bener nggak ya? Iya. Bener nggak nadinya ada ya? Apalagi kalau cowok terus ketemu pasiennya itu cewek. Oh iya, agak ragu-ragu ya. Itu psikis kita pasti langsung ini mau kita lakukan apa enggak ya? Kita lakukan takut nanti dikira gimana? Karena salah satu studi di Amerika juga itu yang rekomendasi dari AHA itu gender itu berpengaruh saat melakukan penanganan, yaitu tadi di antara contohnya cowok ke cewek kayak gitu. Karena yang kalau bisa kan saat kita melakukan CPR kita harus tahu letak dada ini, letak dada. Jangan sampai kita menekannya di perut, melakukan CPR-nya di perut. Agak beda ya? Apalagi di leher kayak gitu. Harus di dada. Iya, di dada sepertiga sternum ataupun di atas iga. Oke. Juga 2 jari taruh di sini. Nah, lakukan CPR di sini, bukan di perut. Kalau dengan kasus cewek, kita cowok kayak gitu mau melakukan CPR, mau melihat itunya, kita nanti pikirannya gimana itu salah satu penelitian yang ada di AHA itu AHA 2020 kemarin rekomendasinya itu ya salah satunya ya gender itu kayak gitu terpengaruh kan ya gender ininya. Iya sih, kalau misalnya ragu-ragu ya kalau misalnya ragu-ragu nih mending dikasih minta tolong ke teman yang lain yang perempuan atau tetap ngelakuin gitu? Tetap kita lakukan, harus dilakukan, tetap kita lakukan kayak gitu. Tapi ya itu tadi angka keberhasilannya memang sedikit karena mungkin ya masyarakat awam kalau yang namanya angka keberhasilan ini kan masuknya ke masyarakat awam karena penanganan awal itu ada di masyarakat awam aja gitu. Setelah masyarakat awam itu tahu ada pasien dengan henti jantung bernapas baru memanggil bantuan ya yang profesional. Iya, memanggil bantuan ambulan, barulah datang ambulannya. Nah, saat pertama kali itu masyarakat awam pasti berpikir 2-3 kali untuk melakukan
dengan pasien seperti itu tadi, yang cewek ketemunya sama cowok aja gitu. Tapi usahakan si tetap dilakukan ya. Iya. Kalau salah ada yang namanya golden time gitu ya. Iya. Itu kalau 1-10 menit. Oke, berarti rentang waktunya 1-10 menit itu harus tetap dibantu CPR gitu ya. Iya. Karena yang 10 menit terakhir itu udah kematian batang otak. Kalau kematian batang otak ya udah nggak ada harapan lagi ya. Udah nggak ada harapan lagi, terkecuali dalam sebelum rentang waktu 10 menit itu udah kita lakukan penanganan ya paling lama ya 20 menit lah, 20 menit atau 30 menit sampai kita penolong itu udah merasa kelelahan, kecapean, ya udah jangan sampai dilanjutkan lagi, takutnya malah penolongnya ngikut pingsan juga. Itu juga bahaya itu. Iya, bukannya si pasiennya malah sama sembuh, nambah lagi satu pasien. Iya, nambah satu korban lagi, salah kita. Oke deh. Ini Nas, boleh tahu nggak sih kalau basic life support ini tuh tadi kan terus ceritanya tuh tentang CPR gitu. Ada nggak sih keterampilan lain kayak selain CPR gitu yang masuk ke dalam kategori basic life support atau bantuan hidup dasar nih Nas? Kalau keterampilan yang pertama sih kita cara penanganan awal. Penanganan awal kita juga harus terampil. Pertama kita menemukan pasien, paling enggak kita harus memanggil bantuan. Memanggil bantuan itu juga harus terampil. Jangan sampai kita kelamaan lari-lari kemana-mana muter-muter nyari bantuan dulu kayak gitu. Padahal pasiennya lebih dari 10 menit balik lagi udah kematian batang otak kayak gitu, udah mati. Nah itu pertama minta bantuan. Setelah minta bantuan kita cek nadi ataupun cek napas. Nah kalau yang AHA 2020 ini si cek nadi sama napas dua-duanya langsung berbarengan, dicek bareng-bareng. Nadi itu di sini ya? Kalau nadi itu yang kita anjurkan itu di leher. Leher ya? Nih, kalau ini kan ada jakun, kalau cowok ada jakunnya ke belakang 2 cm. Rasakan di situ. Saya nggak ngerasain. Agak tekan. Oh, nggak ditekan ya? Agak tekan dikit. Ya, oh iya ada. Kalau itu rasanya nggak beda jauh sama yang di sini, tapi yang paling dekat dengan jantung nanti di karotis. Oh ini ya. Nah makanya dianjurkan itu di sini. Tapi itu si yang udah itu kalau yang tahun 2015 itu nggak perlu cek nadi. Kalau saat kita menemukan pasien dengan tidak sadarkan diri langsung kita cek respon. Cek respon dengan cara nepuk punggung. Mulutnya ditepuk. Oh ditepuk. Tepuk, iya ditepuk bukan dipeluk. Biasa aja tapi nepuknya ya. Agak keras nggak apa-apa. Oh gitu. Iya, panggil itu bapak atau ibu, bu. Tepuk keras. Kalau nggak keras takutnya nggak bangun, takutnya dia ternyata masih sadar, makanya kita tepuk keras. Insya Allah kalau punggung itu nggak bakalan bergerai kayak gitu. Iya. Setelah kita cek respon, kita minta bantuan, habis itu balik lagi cek nadi. Nah, kalau yang sebelumnya itu, kalau yang masyarakat awam nggak perlu cek nadi. Kalau saat nggak ada respon, minta bantuan, balik lagi langsung CPR. Gitu. Tapi kalau yang ini nih kita bisa cek nadi, tapi dikasih waktu hanya 10 detik. Oh berarti harus langsung tahu gitu ya di mana letaknya, terus langsung dirasain. Iya. Kalau nggak tahu, langsung lakukan CPR ataupun kompresi. Lakukan kompresi. Kalau tahu CPR singkatan dari apa sih Nas? CPR, itu intinya sih kompresi. Kompresi. Resusitasi lah kita memberikan resusitasi ke pasien aja gitu. Iya. Sudah cardiopulmonary resuscitation. Oke. Kita memberikan resusitasi di hati, jantung dan paru kayak gitu.
Ini nurse saya kan, kan kita ini kan sering nonton film gitu kan, kelihatan gitu ya. Ada yang kayak ngasih nafas buatan, itu tuh juga masuk ke basic life support atau enggak sih? Masuk ya. Iya. Saat apa namanya kita melakukan CPR itu kan 30 kali tuh. Oh, 30 kali berarti ya? 30 kali. Setelah 30 kali kita melakukan CPR, baru kita lakukan berikan nafas buatan, yaitu sebanyak 2 kali. Oke. Itu namanya 30/2, 30 CPR kompresi. Setelah dilakukan kompresi 2 kali nafas. Oh, itu nafasnya juga kayak nyembuh balon gitu nggak sih? Iya. Tapi kalau untuk di rumah sakit itu nggak boleh terlalu over. Kenapa tuh? Kalau di rumah sakit kan itu udah ada bantuannya, pakai bagging namanya. Yang pompa-pompa. Iya, pompa-pompa itu nggak boleh terlalu banyak. Ya kita sesuaikan. Itu ada ukurannya, nanti biasanya dari si sejawat dokter biasanya ngasih tahu ini jangan terlalu banyak gitu. Sesuaikan dengan kondisi tubuh pasien. Tapi kalau disuruh milih, diutamakan CPR lebih utama ya saya daripada nafas buatan gitu ya. Iya, kompresi sebenarnya. Kalau si itunya tetap itu dalam satu apa namanya, satu ritme itu semuanya itu harus dilakukan. Oke. Iya, nafas pun harus dilakukan. Gitu. Kalaupun yang si apa namanya, seandainya itu tidak ada pelindung ataupun apa ya, kayak balon yang taruh sini terus ada selangnya di depan, itu sih harus dilakukan. Harus dilakukan nafas. Tapi kalau nggak ada pelindung ataupun apa yang untuk membantu nafas, nggak usah dilakukan, only kompresi. Kompresi CPR aja gitu ya. Oke, ini juga agak ragu-ragu ya, apalagi kalau misalnya tadi kayak kasusnya misalnya si pasien ternyata cewek, si ini dia cowok gitu kan ya, tapi kan dilihat orang juga akhirnya aneh-aneh gitu. Yang udah itu ya itu tadi psikisnya langsung turun. Kalau kita tolong apa enggak ya, aduh, kelak takutnya dibilang sama orang apa ya gitu, padahal kita ikhlas untuk menolong korban. Benar. Oke deh. Nah, sekarang kita masuk nih ke tahapan-tahapan dalam melakukan basic life support nih. Nah, kira-kira nih apa sih tahapannya gitu kan? Tadi kan berarti ngubungin tenaga kesehatan dulu ya berarti ya, dan dia terus cek nadi gitu. Iya. Kalau untuk tahapannya itu diantaranya seperti itu. Tapi kalau menurut AHA 2020 itu ada algoritmanya. Gimana tuh? Biar lebih supaya tadi mungkin bisa ngebayangin nih gimana nih kalau misalnya ke depan ketemu nih. Kalau seandainya kita menemukan pasien pasien ataupun korban tiba-tiba tenggelam, yang jelas kita harus amankan diri sendiri dulu. Amankan diri itu seperti apa? Amankan diri seandainya contoh ada tabrakan di jalan. Di jalan. Nah, itu ada korban. Korban terlentang ataupun terkapar di jalan. Nah, kita amankan diri dulu, itu jangan sampai kita niatnya menolong malah kita ikut ke tabrak. Iya, kita tengok kanan kiri. Benar. Setelah amankan diri itu amankan lingkungan. Amankan lingkungan sekitar korban. Seandainya itu korban di tengah jalan, ya usahakan jangan sampai ada yang lalu lalang terus, gitu, ataupun ngerubung banyak itu. Sering sih kalau gitu. Ngerubung banyak yang udah kayak gitu. Iya. Nah, itu diantaranya itu amankan lingkungan. Setelah amankan lingkungan, baru yang terakhir itu amankan pasiennya, ya gitu. Taruh di tempat yang datar. Kita lakukan cek respon. Cek respon itu ya tadi dengan cara cek respon itu dengan cara memanggil dulu, ditepuk dulu, cek respon, kita panggil itu pasiennya, kita panggil korbannya, tepuk, bu, ternyata nggak ada respon.
nggak ada apa namanya tanda-tanda kehidupan itu nggak ada. Nah setelah itu baru kita minta bantuan, minta tolong. Bisa telepon ya sekarang. Iya, Ya. jangan sampai kita menolong sendiri. Iya, oke. Jangan kita sampai menolong sendiri, gitu. Kita telepon, minta bantuan, yaitu dengan cara menelpon ambulans, ataupun kalau yang lagi digemborkan oleh Kemenkes kan 119 SPGTT itu, yang di kita juga ada SPGTT 119, tinggal panggil 119, telepon 119. Nah setelah itu baru balik lagi ke pasien setelah kita minta tolong tersebut. Kalau contoh ada orang di samping, kita sampaikan ke orang samping kita, tolong panggilkan ambulan sambil bawa AED. AED otomatis yang jelas itu alat untuk melakukan defibrilasi, eksternal defibrilasi otomatis, eksternal defibrilasi AED. Oh itu kayak gimana tuh fungsinya? Fungsinya AED itu untuk melakukan kejut. Bukan yang gini kan? Iya, yang kayak gitu. Oh iya. Itu AED itu. Tapi AED ini bukan yang kalau itu defibrilasi yang alat zaman dulu. Iya. Kalau sekarang itu AED ini tinggal dibawa, ditempel si kanan sama kiri. Oh iya, habis itu ini ada kabelnya gitu ya. Kalau itu EKG. Oh itu EKG. Iya. AED ini fungsinya itu untuk memberikan kejut jantung. Iya. Put kayak gitu. Nantinya kalau seandainya si AED itu ada yang jadi masalah itu, kalau di Indonesia ini masih sedikit yang memberikan fasilitas AED ataupun yang ada fasilitas AED-nya. Kalau di Amerika sana itu udah banyak ya. Udah banyak AED di tempat-tempat umum, contoh kayak bandara, di kantor-kantor itu udah ada alat AED-nya ya gitu. Karena lumayan untuk meminimalisir angka kematian karena jantung kayak itu. Itu AED. Nah, setelah kita minta si telepon ambulan sambil membawa AED, kita balik lagi ke pasien, yaitu si cek nadi dan napas. Ya, tapi itu hanya dikasih waktu 10 detik, nggak boleh lebih dari 10 detik. Kalau kita ragu ini ada nadi atau enggak, ini ada napas atau enggak, langsung lakukan CPR. Langsung melakukan CPR, yaitu perbandingannya 30 kali kompresi, 2 kali napas. Iya. 30 kali itu paling enggak itu dalam 2 menit itu 100 nyampe 120 kali lah dalam semenit. Kompresinya itu kedalamannya itu 2 inci atau 5 cm lah kedalamannya. Kalau ada penggaris itu sekitar seginian lah. Dari dada masuk ke dalam itu 5 cm. Harus dalam banget berarti ya? Iya. Harusnya. Karena tekan kuat, tekan cepat, tekan tepat. Kedalamannya juga harus tepat. Kalau minimal itu 5 cm. Oh minimal 5 cm. Minimal. Saya pikir takutnya orang kan kekencengan terus tiba-tiba mendalam gitu. Iya, kalau bisa ya kuatnya ya jangan terlalu kuat. Iya. Yang jelas 5 cm. 5 cm itu udah insya Allah sudah masuk, udah tembus ke jantung. Inti dari kita kompresi itu kan mengaktifkan detak jantung yang mati, yang istirahat. Detak jantungnya itu lagi istirahat. Siapa tahu dengan kita melakukan kompresi bisa kembali normal, jantungnya kembali beraktivitas. Setelah melakukan ventilasi, nah itu paling berat tadi 100 kali ya. Itu paling enggak 5 siklus. 5 siklus seperti itu. Yang namanya satu siklus itu 30 banding 2, 30 kompresi, 2 kali napas. Iya. Nah, habis itu lakukan sebanyak 5 kali. Wah,
30 kali, iya, 30 kali kompresi, 2 kali napas, 30 kali kompresi, 2 kali napas sampai 5 kali. Nah, habis itu kita cek lagi kesadaran pasien. Pasiennya sadar apa enggak, udah kembali apa belum, gitu. Kalau udah kembali, alhamdulillah, kita lakukan yang namanya posisi mantap. Posisi mantap itu kita melonggarkan jalan napas pasien. Kalau itu kembali, tetap jantungnya itu ada, napasnya ada, kita lakukan posisi mantap. Tapi kalau belum, ya kita tolong terus. Oh gitu. Ya, sampai kita sudah lelah. Dan jangan sampai membuat kita ikut jadi korban. Jangan sampai. Jangan maksain diri juga. Iya. Sampai juga dengan pertolongan datang. Karena inti awal ini hanya untuk masyarakat awam. Setelah pertolongan itu datang, sudah itu diambil alih oleh tim medis. Ya, kalau tim medis sudah mengambil alih, sudah selesai tugasnya. Yang menimbulkan itu rasa percaya diri jadi tinggi itu saat si korban itu kembali lagi. Itu kita percaya dirinya jadi tinggi. Iya, kalau sudah berhasil ya. Iya, kalau berhasil. Yang jadi masalah itu kadang udah kita capek-capek, enggak, ternyata sudah ada tanda-tanda matanya, pupilnya itu melebar, ataupun udah kaku, udah mayat. Ya, kita kadang merasa, ya Allah, apakah ini karena aku terlalu lama menanganinya, ya gitu. Juga ya. Iya, itu salah satu juga itu rekomendasi dari AHA tadi, AHA 2020 itu salah satu menimbulkan kita harus tugas dari tim medis ini memberikan, seandainya itu pasiennya itu korban itu ternyata tidak selamat, ya? Iya, tidak selamat, tugas tim medis ini memberikan memotivasi masyarakat awam ini. Udah Bu, yang penting Ibu, Bapak udah berusaha maksimal, itu sudah luar biasa. Seperti itu. Saya jadi merinding kalau misalnya ngebayangin ya, kalau misalnya ternyata gagal gitu yang dilakukan sama masyarakat awam ini ya. Iya. Ini bakal dijadiin pikiran terus ya, overthinking banget ya. Itu memang itu orang udah penelitian dari Amerika memang seperti itu. Itu emang ya jadi beban sendiri, tapi minimal kita membantu daripada tidak membantu sama sekali. Kalau tidak membantu sama sekali berarti kita pulang membawa, apalagi kita tahu cara CPR itu seperti apa. Ada pasien korban jatuh nggak kita apa-apain, paling nggak kita pulang udah apa tadi nggak tolong, mati apa enggak tadi ya orang ini itu kepikiran lagi ya. Iya, seharusnya kalau orang yang normal itu seperti itu, kepikiran, pulang kepikiran. Tapi takutnya orang-orang ini udah nggak normal, ya beda lagi. Biarin aja orang dia sendiri yang salah, main naik motor sembarangan, jalan tabrakan, ya sudah aja gitu. Nah, itu yang perlu kita hindari. Janganlah seperti itu. Pokoknya ada korban harus kita tolong. Iya, kita dari dia seperti itu ya. Jadi memang kalau misalnya kita punya kesempatan, terus juga punya pengetahuan juga, baiknya diterapkan ya, seperti itu ya. Bagi ini konteksnya menolong orang antara, kalau bisa dibilang ini antara hidup dan mati ya. Iya, betul. Karena pertolongan awal itu ada di masyarakat awam. Yang paling dekat ya. Yang paling dekat, yang pertama kali menemukan pasien ataupun menemukan korban. Kalau kayak sekarang banyak kejadian itu Pak meninggal di tempat. Setelah tim medis datang ternyata nggak diapa-apain, ya sudah. Paling enggak si tim medis datang, contoh kejadian seandainya di depan kantor gubernur. Nah, si rumah sakitnya jauh di sana. Kalau si rumah sakit Bayangkara dekat, ataupun si SPGTT ataupun Poli sini, itu bisa cepat-cepat ketanganin. Tapi kalau seandainya masih kayak
tahun 2011 dulu tuh yang si belum rumah ada sakitnya jauh, jadinya dari sana ke sini itu lebih dari 10 menit. Ya paling enggak sudah lewat masanya ya gitu. Tapi seandainya ada masyarakat awam sudah terlatih, insya Allah angka keberhasilannya itu tinggi. Seperti itu, karena si lebih kurang dari 1 menit, angka keberhasilannya itu sekitar 98 sampai 100%. Seandainya ada 100 korban, itu seandainya dia ditolong kurang dari 1 menit, itu angka survive-nya sampai 98. 98. Kalau 4 menit itu turun jadi 50. Drastis ya, dari 98 ke 50. Karena oksigen ke otak itu sudah mulai menipis ya gitu. Dengan kita lakukan CPR, kita berusaha untuk oksigen ke otak itu cepat kembali. Apalagi lebih dari 10 menit, hanya 1 dari 100 pasien ataupun 100 korban itu paling cuma 1 yang selamat. Kayak gitu. Kalau lebih dari 10 menit seperti itu. Hitungannya udah kayak masuk mukjizat gitu. Iya. Kalau yang di atas 10 menit tiba-tiba balik lagi, itu benar-benar mukjizat. Dan balik lagi, memang benar tadi yang namanya ajal itu udah diatur ya. Iya, udah diatur. Cuma bisa berusaha. Iya. Tapi minimal kita kan udah dikasih ilmu pengetahuan. Kita bisa berusaha. Ya kita harus ikhtiar. Harus berusaha. Oke deh. Ini saya ada sedikit pertanyaan sih seputar apa tadi ya, tahapan-tahapan nih. Karena tadi kan Nurse bilang kalau kita harus mengamankan lingkungan gitu kan ya. Iya. Itu tuh kalau boleh tahu jaraknya antar pasien sama orang boleh melihat itu ada jarak pastinya nggak sih Nurse dari AHA ya? Intinya sih sebenarnya nggak boleh dilihat, nggak boleh dikerumun. Ya gitu, sebenarnya nggak boleh dikerumun. Kenapa tuh Nurse? Apa? Mengganggu konsentrasi dari CPR-nya itu penolong. Iya, dari penolong. Orang di rumah sakit aja yang yang itu diibaratkan pelayanan kesehatan ya. Iya, itu harus ada jarak 1 meter. 1 meter, apalagi di luar. Kalau bisa nggak usah. Ini ada temennya, itu temennya manggil manggil pertolongan. Nah, satunya itu melakukan kompresi. Nah, setelah memanggil pertolongan, siap-siap untuk ngantiin. Paling enggak ada 2 penolong ataupun 3 penolong. Tapi ada lagi dengan pasien-pasien yang dengan cedera, ataupun cedera maksudnya itu kayak tabrakan tadi. Yang kita harus perhatikan yang selanjutnya itu takutnya ada cedera servikal ya, leher. Cedera leher itu harus kita stabilkan. Maksudnya itu kita posisikan lehernya itu jangan boleh ke kanan ke kiri, apalagi dengan gitu. Iya, harus lurus. Itu kalau yang udah itu dengan pasien kecelakaan itu kan ada kemungkinan cedera kepala. Apalagi cedera kepala berat, ada kemungkinan ada fraktur servikal. Gitu. Kita harus usahakan posisinya itu tetap lurus. Baru kita lakukan. Yang satu penolong itu meluruskan pasien kayak gini, terus pegangin terus sampai tim medis itu datang. Yang satunya baru melakukan kompresi. Ini kalau misalnya nih Nurse, ada kejadian nih misalnya nih kan tadi kan bilang mengamankan pasien juga termasuk gitu ya. Iya. Nah kalau misalnya pasiennya kasusnya kan tabrakan gitu. Iya. Saya tuh pernah kalau nggak salah kalau orang tabrakan itu katanya nggak boleh diangkat gitu ya, nggak boleh sembarangan diangkat gitu ya. Iya, nggak boleh sembarangan diangkat. Iya, betul. Gitu. Iya. Nah kalau misalnya kita mau ngasih CPR nih, tapi ternyata posisinya tuh nggak enak dan harus dipindahin gitu ke posisi yang enak gitu pasiennya, itu gimana tuh? Usahakan yang memindahkan itu tim medis. Yang memindahkan itu tim medis. Kita
yang tadi itu amankan lingkungan. Kalau seandainya itu di tengah jalan curug, diibaratkan itu kalau banyak orang di situ, yang orang lainnya suruh mengamankan si kendaraannya, jangan lalu lalang lewatin situ ya gitu. Nah, yang memberikan pertolongan satu memegang kepala, dari kepala ke leher, tangannya di pundak, tangannya di pundak. Nah, yang lengannya ini ngapit kepala. Jadinya kepalanya nggak bakalan goyang-goyang. Dengan pasien cedera kepala berat ataupun dengan cedera kepala biasanya gelisah, sakit kayak gitu. Nah, biasanya iya setengah sadar. Nah, itu harus kita fiksasi ataupun kita luruskan terus kayak gini. Nggak boleh itu goyang-goyang karena takutnya ini ada cedera leher ya gitu. Makanya dikasih kayak gips itu ya di lehernya kalau kecelakaan. Iya betul. Nah, baru yang si satunya memegang leher, satunya lakukan kompresi itu. Nah, yang lainnya kalau memang itu ada, kalau yang namanya di tengah jalan kan biasanya banyak tuh. Daripada berkerumun nengok pasien, nengok korban, mendingan mengamankan kendaraannya lalu lalang atau ngambil barangnya yang kelempar gitu ya. Iya. Tasnya atau motornya iya. Gitu. Emang iya sih, soalnya beberapa kali pernah lihat mungkin oleh orang gitu, mereka tuh kayak ngelubungin gitu. Jadi kesannya tuh kayak kasihan si pasien, kasihan korban, dilihatin, padahal kan orang tabrakan bukan buat dilihatin ya, masih buat dibantu tapi ya buat dibantu. Ada korban itu buat dibantu, bukan hanya untuk dilihatin. Apalagi kalau ya itu tadi, karena kita belum ketanam pelatihan BHD, belum tahu tentang BHD, jadinya hanya dilihatin. Tapi nanti seandainya itu masyarakat itu udah kebangun BHD itu penting, insya Allah udah nggak ada kerumunan ataupun yang nggak penting seperti itu. Kalaupun ada kerumunan, insya Allah ada yang menolong kayak gitu. Tapi yang sekarang ini yaitu tadi hanya kerumun, hanya nengokin gitu. Yang parahnya lagi tuh bikin status di sosial media ada kecelakaan nih sini gitu. Karena kerumun cuma buat bikin status. Iya, itu target utama ya. Kebiasaan ya di masyarakat generasi teknologi sekarang seperti ini. Oke deh. Kalau untuk Bangka Belitung sendiri, Nars, praktik dari BLS sendiri itu sebenarnya udah aktif banget atau mungkin baru sedikit nih yang mempraktikkan gitu, kalau dari data-data yang ada? Kalau data sendiri sih, saya sendiri sih belum menemukan datanya kayak gitu, karena yang punya data tentang BHD ini kayaknya Dinkes ataupun yang Yayasan Jantung kayaknya ada di Bangka Belitung itu ada kayaknya ada data di bahkan pasien yang tidak dilakukan pertolongan awal itu ada berapa mungkin di lembaga seperti itu udah insya Allah ada. Tapi kalau yang data di saya sendiri ataupun di rumah sakit belum terdata belum terdata. Tapi itu kayaknya. Tapi kalau yang di Dinkes ataupun itu insya Allah di data. Oke, itu dia. Berarti kalau di Bangka Belitung sendiri kayaknya belum terlalu aktif ya untuk praktik dari BLS-nya sendiri ya. Kalau BLS untuk awamnya kayaknya belum terlalu aktif BLS untuk awam. Semoga aja nanti adalah pelatihan untuk awam kayak gitu. Karena di beberapa kabupaten itu udah mulai banyak juga yang mengadakan, contoh kayak di mana itu ada bupatinya itu juga kayak gitu, bupatinya ikut pelatihan. Itu targetnya 1001 penyelamat alam. Luar biasa nih. Itu di kerjasama antara universitas dengan si rumah sakit dan SPGTT. Perkiraan seperti itu kemarin itu di salah satu kabupaten di Jawa. Targetnya 1001 penyelamat awam. Semoga di Bangka Belitung segera bisa ini ya. Oke deh. Terus ini ternyata ada beberapa pertanyaan sudah masuk nih. Saya baca satu dulu nih ya.
Assalamualaikum Mas Uki, Nurse Andi. Saya Tony dari Merawang. Beberapa hari kemarin ada orang yang tersengat listrik karena mencoba memindahkan batang bambu saat hujan. Kabarnya bambu tersebut menempel dengan kabel listrik. Nah, apakah tindakan yang harus kita lakukan pada saat itu? Terima kasih. Itu kan kesengat listrik. Kesengat listrik pastikan yang paling awal itu ya bukan kita langsung menolong korban. Iya, amankan diri dulu. Amankan diri. Setelah aman diri baru amankan lingkungan. Oh ya, tiga tadi ya. Iya, amankan lingkungan. Kira-kira itu kesengat listrik, pastikan listriknya yang namanya listrik ya? Pasti nyambung. Ya, matikan dulu listriknya. Setelah amankan lingkungan baru kita mengamankan pasien. Jangan sampai ada pasien kena listrik, kita nolong langsung asal ngangkat ataupun ngedeket langsung mau kompresi. Nah, bisa kita langsung ikut di situ nantinya. Dia nggak benar nggak? Nah, itu salah satunya si amankan diri tadi. Jangan sampai kita nggak aman lingkungan baru aman pasien. Ya. Gitu. Setelah aman pasien baru kita lakukan cek respon, ada nadi nggak, ada napas nggak. Kalau nggak ada, langsung kita lakukan kompresi. Kompresi itu ya tadi harus tegak lurus, tangannya tegak lurus 90 derajat. Nah, 30/2, 30 kompresi, 2 kali ventilasi, 2 kali nafas saja gitu. Nafas buatan. Itu yang Mas Tony ya. Jadi kalau misalnya mungkin ke depan lagi nih, kayaknya lingkungannya penuh dengan bambu dan juga mungkin takut kena listrik juga gitu ya. Itu tadi ya, pastiin dulu tiga aman ya. Iya, 3 aman. Amankan dulu diri sendiri dulu. Pastiin nggak dengar tuh ke kita tuh gitu listriknya tadi ya. Harusnya terus juga jangan lupa amankan lingkungannya nih ya. Cabut dulu stop kontaknya mungkin mungkin hal-hal yang bikin nyamper gitu. Yang membuat listrik itu ngalir ke bambu itu di mana? Ya kita matikan dulu listriknya. Baru yang terakhir baru amankan pasiennya gitu. Baru masih bisa di kesempatan dibantu langsung pastiin dulu dia sadar atau enggak ya. Iya. Baru kasih CPR, kasih ventilasi, habis itu baru semoga aja kembali lagi. Kalau kembali lagi kan kita posisikan yang membuka jalan nafas pasien, melonggarkan jalan nafas pasien. Setelah itu baru kita sambil nunggu pertolongan dari tim medis ya, supaya datang nih. Tapi jangan sampai nggak meminta pertolongan tim medis. Iya. Tetap tim medis itu harus kita panggil, kayak gitu. Kalaupun nanti ternyata balik lagi tuh, nggak perlulah manggil tim medis. Tetap harus dilakukan pertolongan tim medis karena nantinya itu untuk stabilisasi selanjutnya. Kedepannya ya. Jangka panjangnya untuk kedepannya. Dan juga kita bukan tenaga kesehatan yang bisa memutuskan apakah orang ini sehat atau enggak ya. Kita cuma bisa membantu pertolongan pertamanya saja gitu. Oke deh. Terus boleh nggak sih dipraktikin gitu, maksudnya tangannya seperti apa pas melakukan CPR gitu? Atau ini perlu alat peraga juga nggak ini? Di sini kalau ada sih kayak bantal ataupun apa yang agak lentur, biar kita ada bisa ngasih tahu nih. Tangannya tegak lurus, terus harusnya boleh nggak bengkok-bengkok tangannya aja gitu. Takutnya nanti bengkok-bengkok tangannya. Kalau yang paling mudah itu pakai bantal. Kalau pakai ini kan, ini nggak kelihatan ini dorongnya ya gitu, dorongannya. Kalau pakai tembok, kalau pakai bantal ataupun apa itu bisa kelihatan. Nah, oke, ini seperti ini. Ya, kita agak praktik sedikit ya, biar ngena nih pelatihan. Ya ini misalnya gitu. Di sini nggak apa-apa ya? Ini berdiri nggak apa-apa ya? Ya, oke. Nah, mungkin ke samping kali ya, Nurse. Oh iya, boleh. Yang ini bisa lihat. Usahakan tangan kita tegak lurus. Tangan tegak lurus nih. Ya. Tangan tegak lurus, terus silakan lakukan dorongan. Dorongan ke arah dada si pasien, si korban. Ngitungnya gimana dulu? Hitungnya seperti biasa. Dua ruas jari di atas dada tadi. Cara itunya.
naruh tangan kita. Tangan kita itu yang namanya dada ini itu kan ada iga tuh, iga. Kalau bahasa kita itu iga tuh. Dua jari di atas iga, ini iganya. Nah, di atas dua jari. Nah, taruh tangan kita di sini. Taruh tangan kita. Nah, habis itu dikunci. Berarti taruh dulu dua ruas jari di atas iga. Iya, nah habis itu dikunci seperti ini. Oh, dikunci. Tangannya bebas nih, nurse karena. Iya, bebas. Karena nama ini bebas. Iya. Iya. Yang penting yang usahakan yang kuat. Yang kuat itu yang memberikan si tekanan. Nah, kita tekan dengan cara tegak lurus. Nah, kalau dengan bantal ini ada tekanannya, tapi kalau kita dengan tembok susah ya, soalnya dia nggak balik. Nggak balik. Dan usahakan dada itu recoil itu kembali lagi ngembang. Jangan kayak gini terus. Tuh, nah kayak gini kan nggak kembali lagi, tapi 1, 2, 3, 1 sampai 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapi harus dengan cepat. Nggak boleh kayak tadi. Ini kita sambil menerangkan soalnya ya gitu. Nah, kita kasih tahu yang memang benar-benar. Tekanannya harus kuat, harus cepat, harus tepat. Harus kuat, tegak lurus, dan kuat. Kedalaman 2 inci. Itu di sepertiga sternum. 2 ataupun 2 jari di atas iga. Oh iya, kalau boleh tahu iga tuh yang sebelah. Yang ini nih, mohon maaf. Iya, boleh. Nah, ini iga nih. Oh, ini iga. Iya. Kayak gitu ya. Kalau bahasa kami itu possessus Deus. Di sini. Ya. Kalau orang biasanya nyeri epigaster ataupun nyeri orang mah. Itu biasanya nyerinya di sini. Oh, tempat orang nyeri mah. Iya, gitu ya? Ini di sini biasanya nyerinya. Nah, itu 2 jari, taruh 2 jari di sini. Dan habis itu kita taruh telapak tangannya di sini. Telapak tangannya habis itu baru tegak lurus. Baru kita lakukan CPR. Itu nekannya berarti harus kencang tuh. Iya. Nggak boleh gini ya? Iya, nggak boleh. Nah, yang menjadi tumpuan itu punggung. Punggungnya. Punggung ini yang jadi tumpuan. Tangannya itu kayak kaku lah bahasa kaminya itu kaku. Nggak boleh lemas. Iya. Tapi kan dia nekan nariknya kayak gini. Iya. Itu yang udah kadang seperti itu. Dan itu jangankan masyarakat awam. Ya gitu, kami pun ada masih seperti itu, apalagi kalau udah kelelahan. Makanya usahakan jangan sampai kelelahan. Iya, kita lakukan kompresi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 1
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Habis itu baru kasih ventilasi, kasih napas 2 kali. 2 kali tiupan. Nah, habis itu baru semoga aja berdoa, semoga aja balik. Sambil kita kompresi, ya Allah semoga aja balik lagi ya gitu. Iya. Jangan sampai tetap berdoa. Yang udah si karena kita saking fokusnya lupa berdoa. Benar. Padahal kan itu ikhtiar ya, yang menentukan tetap yang Maha Kuasa gitu. Wah, luar biasa seperti tadi udah ada ya, kita ngelakuin praktik CPR nih sama Nurse Andi nih. Tadi kita tahu berarti ya, jadi emang harus kuat ya Nurse ya. Harus kuat, harus tepat, harus cepat. Tekan kuat, tekan cepat, tekan tepat. Itu akan menentukan keberhasilan dari PHD itu sendiri. Oke. Kalau boleh tahu nih Nurse, apa aja sih indikator keberhasilan dari basic life support atau bantuan hidup dasar nih? Kalau indikator yang paling utama ya pasti balik lagi nafasnya, balik lagi nadinya. Itulah tujuan utama si BHD itu dikatakan berhasil. Saat itu nggak balik lagi berarti ya nggak berhasil BHD-nya. Tapi minimal yang penting kita sebagai masyarakat awam sudah membantu, mencoba membantu korban.
tetap ya tunggu tenaga kesehatan juga berarti ya, tunggu tenaga medis juga ya nurse ya, biar bisa mastiin nih, oh ini ternyata berhasil. Iya. Yang paling enggak kita boleh meninggalkan pasien kalau sudah ada tenaga kesehatan datang. Kalaupun enggak ada penolong lain datang, udah ada yang membantu tuh, baru kita meninggalkan. Tapi kalau yang udah kita ada korban kayak gitu, nggak bakalan kita tinggalkan. Iya sih, soalnya nggak tega juga ya. Iya. Terkecuali mungkin ada segelintir orang kan mungkin sibuknya minta ampun, mau itu terpaksa kita tinggalkan korban. Tapi ya semoga aja tetap kalaupun ada aktivitas lain, tapi tetap menolong diutamakan. Atau mungkin kalau misalnya udah rame nih yang ngerubunin, udah ada yang bantu, kita tinggalin nggak apa-apa kan ya, iya. Gitu, daripada nambahin kerumunan di tengah jalan kan ya. Tapi yang jelas harus ada saksi. Paling enggak si orang yang di samping kita itu tahu kita menolong pertama, dan nanti siapa tahu kita mau ditanya sama tim medisnya udah dilakukan apa aja, si yang orang di samping kita itu bisa menjawab kayak gitu. Tapi kalau langsung kita tinggal aja, ya nanti tim medis datang udah diapain nggak tahu. Iya benar. Tepat apa enggak, kejadiannya udah berapa menit kayak gitu. Seperti itu ya, seperti itu tadi ya. Wah, luar biasa nih pagi ini. Saya banyak belajar. Sebenarnya saya dari dulu pengen belajar tentang basic life support ini, cuma mungkin bingung nih, belajarnya di mana nih gitu. Nah, kalau misalnya nih menurut nurse sendiri, Nurse Anin ya, penting banget nggak sih seorang masyarakat awam atau masyarakat umum tuh belajar tentang basic life support atau bantuan hidup dasar? Kalau ini kan pertanyaannya menurut saya. Kalau menurut saya amat sangat penting sekali. Sangat penting ya. Karena pertolongan pertama dengan pasien si henti jantung, henti napas itu yang menangani pertama kali itu ya masyarakat awam, bukan tenaga medis, bukan perawat, bukan dokter, tapi masyarakat awam tersebutlah yang menangani pertama kali. Dan perlu diingat lagi tadi golden period-nya. Oh iya, 10 menit ya. Itu angka keberhasilannya 98%. Lewat dari itu menurun ya. Lewat dari itu menurun. Yang 4 menit itu 50%. Seperti itu. Oke, jadi sangat penting yang seperti Nadia omong, makanya kita juga harus mulai kayak sadar lah gitu. Saya kayaknya perlu belajar basic life support, siapa tahu nanti ibu saya jatuh tiba-tiba di rumah gitu ya, nurse-nya mungkin ada keluarga lain, mungkin ada temen gitu yang butuh kayak gitu kan ya, jadi kita bisa saling membantu. Betul. Itu 1 menit tadi, itu 1 menit dari pasien jatuh istirahat, jantungnya istirahat. Oke. Pas pasien tiba-tiba terjatuh, berarti kan kayaknya jantungnya langsung istirahat. Bisa kita katakan jantungnya istirahat itu setelah kita lakukan cek nadi. Ternyata cek nadi udah nggak ada nadi. Ya berarti itu jantungnya lagi istirahat. Berarti itu mulai dari 1 menit dari itu sangat menentukan angka keberhasilan PHD. Nah, siapa yang paling berperan penting di sini? Masyarakat awam, bukan tenaga medis. Karena yang pertama kali menemukan menemukan itu masyarakat awam. Inilah syukur-syukur masyarakat awam itu ternyata kayak perawatnya sendiri, masyarakat juga itu nggak bisa dibilang masyarakat awam, orang dia apa kok aja gitu. Iya. Nah, terus tadi dari praktik tadi nih kan ada yang terus kan bilang dilurusin nih. Ada nggak sih kalau misalnya kita tiba-tiba nggak sengaja ngelakuinnya jadi kebaikan gitu, ada nggak efek fatalnya atau sebenarnya ya? Kalau efek fatalnya nggak ada, efek fatalnya sih nggak ada. Cuman itu menentukan angka keberhasilannya kayak gitu. Kalau fatalnya nggak ada, ya fatal bisa dibilang fatal, bisa dibilang enggak. Bisa dibilang fatal karena ya kalau kita bengkok-bengkok itu ya nggak bakalan
ketolongnya angkanya ya semakin menurun, nanti angka pertolongannya dorongannya beda ya. Iya, karena tekanannya nggak kuat, berarti siapa tahu nggak nyampe ke jantung tekanannya, ternyata cuma dorong tulangnya. Iya. Nah tujuan kita itu nyampe ke jantung, jantungnya itu si ketekan aja gitu, jadinya ada si memberikan impuls memberikan stimulus saya gitu ke jantung biar berdetak kayak gitu. Saat kita dorongnya bengkok-bengkok, lemas, ya gimana mau? Ya. Iya, istilahnya iya, sebenarnya ya itu fatal ya gitu kalau ke PHD ini gitu. Yang bagus ya tekan kuat, tekan cepat, tekan tepat. Iya. Oke deh. Nah, kira-kira nih ada nggak sih kursus atau pelatihan yang disediakan bagi masyarakat buat yang pengen belajar basic life support atau bantuan hidup dasar? Kalau untuk di Bangka Belitung sini mungkin bisa ke rumah sakit kami untuk mengajukan mengajukan permintaan narasumber untuk pemberian pelatihan PLS, karena kami juga ada tim tuh, ada dokter anestesi, ada dokter jantung, kayak dokter Surya sama dokter Farhan. Oh iya. Iya. Insya Allah kayaknya dokter Surya udah masuk. Sudah pernah sini. Beliau itu ketua tim kami, ya gitu. Beliau lah ya nanti mengarahkan kami mau acara PHD-nya di mana pelatihannya. Begitu kalau si mau meminta narasumber dari rumah sakit kami. Kalau seandainya si lembaga-lembaga pelatihan lain banyak, kayak dari Gedar Medik, ada dari AGD 118 Jakarta, terus mungkin SPGDT sini mungkin juga bisa mungkin, terus PMI kadang juga memberikan pelatihan tuh. Oh, tentang PLS ya? Iya, karena yang PMI terutama yang remaja-remaja itu PMR ya? Biasanya ngelatih ke PMR-nya kayak gitu biasanya. Oh, berarti kalau misalnya sendirian nih, ada personal nih, mau belajar gitu, berarti harus mungkin harus cari teman bareng-bareng ya biar lebih enak ngundangnya gitu ya. Iya. Kalau mau ada yang seandainya mau ikut pelatihan yang memang terstruktur kayak gitu, itu bisa si ngumpulin teman, kumpulin itu bentuk komunitas ataupun apa. Kalau seandainya orang tersebut ternyata udah di komunitas, contoh kayak Karang Taruna, ya, Karang Taruna silakan panggil si AGD 118 atau mana Gedar Medik atau yang di sini yang di Bangka Belitung ini mungkin Gedar Medik mungkin ada kayaknya. Nah, silakan panggil, meminta si narasumber kayak gitu untuk memberikan pelatihan narasumber. Oke. Kalau di RSUD berarti juga bisa ya? Juga bisa. Yang udah kami biasanya dokter Farhan spesialis anestesi ini biasa mengarahkan ke kami. Nanti besok kita ada acara nih di rumah sakit ini, rumah sakit ini. Nah, kayak dulu tuh di rumah sakit Sumirat pernah, di rumah sakit Bangka Barat pernah, terus sama dokter Halim kemarin ikuti rumah sakit Muhaya. Oke, Muhaya Bangka Belitung ya. Sudah pernah di situ. Jadi yang penting ada pengajuan suratnya ya. Insya Allah nanti. Tapi kalau memang mau pelatihan yang dari si lembaga pelatihan ya silakan saja. Ya. Berarti bisa mana aja ya, tersedia di mana aja ya dok ya, Nurse ya. Ada lembaganya ada. Kalau misalnya mau ke RSUD Insinyur Soekarno langsung ada ya. Penting silahkan ngajuin suratnya gitu. Terus satu lagi, gimana Bung Buki? Kalau seandainya ternyata kayak yang tadi untuk individu gitu, saya pengen belajar tapi nggak ada itu si pelatihannya, mentornya, duit nggak ada gitu, silahkan lihat video tentang penanganan BHD AHA 2020. Salah satu rekomendasinya itu untuk penyelaman awal bisa dilakukan satu dengan instruktur pelatihan, ada instrukturnya. Yang selanjutnya kalau seandainya instruktur nggak ada, silahkan
buka video tentang penanganan PHD. Boleh. Berarti boleh baca otodidak ya dari channel iya, YouTube video, ya? ya. Karena tujuan utama dari PHD itu adalah penanganan awalnya, pertolongan awal aja gitu. Jangan sampai kita menyia-nyiakan kesempatan yang 1 dari 10 menit itu. Iya, benar ya. Karena sekarang kan juga belajar nggak mesti tatap muka juga ya, Nars ya. Iya, betul. Ada banyak cara banget sekarang buat belajar lah. Iya. Video, mungkin bisa Zoom meeting juga. Iya. Oke, deh. Itu dia seperti tadi mungkin bertanya-tanya nih pengen latihan BLS atau mungkin pengen belajar BHD bareng teman-temannya nih bisa menghubungi Insinyur Soekarno, Rumah Sakit Umum Daerah Insinyur Soekarno Bangka Belitung ini ya, seperti tadi ya. Nah, kalau boleh tahu nih, Nas, ada nggak sih batasan umur kalau misalnya seseorang ini pengen belajar tentang BLS atau siapa aja dari umur 10 tahun bisa gitu? Kalau dari rekomendasi nih, kalau kita kan ngomongin itu ada datanya, gitu. Kalau dari tadi kenapa saya ngomong aha terus saya itu American Heart Association. Oke. Jadi itu perkumpulan jantung, iya. Itu ya pasti ada datanya. Nah, kalau dari data tersebut usia SMP sampai SMA itu kalau kita pelatihan BHD nanti kedepannya itu menumbuhkan rasa percaya diri dari kecil ya, melakukan penyelamatan. Berarti dari sini kita tahu batasannya, berarti SMP aja udah bisa diberikan pelatihan seperti itu. Jadi kalau misalnya 13 tahun lah gitu ya? Ya, perkiraan sekitar segitulah. Karena udah 13-13an. Karena tenaga juga udah cukup iya, kuat. Udah cukup kuat. Dan kalau saat kita ke usia-usia yang masih tergolong masih anak-anak seperti itu kan, tetap kita harus menekankan ke psikis sama ke mental, terus ke jangan sampai merugikan penyelamat sendiri gitu. Jangan sampai kamu maunya menolong tapi akhirnya kamu yang terkapar gitu. Jangan sampai itu terjadi seperti itu. Kita harus tekankan ke si anak ini seperti itu. Jadi udah bisa belajar edukasi secara psikisnya ya. Iya. Ada fisiknya belum mungkin, tapi udah belajar ternyata BLS itu perlu nih dari kecil nih. Iya. Tapi tetap harus diingetin bahwa jangan sampai kita juga jadi korban. Di Amerika aja itu udah dilakukan, kalau di kita kayaknya belum. Ya menuju mungkin ya. Insya Allah, semoga aja nanti menuju ke depannya. Semoga aja. Si pelatihan BHD di mana-mana udah ada. Terus orang masyarakat awam itu semakin terlatih BHD. Yang selanjutnya AED udah ada di mana-mana. Nah itu sih kita bersama ya. Itu ada di mana-mana. Karena itu juga menentukan angka keberhasilan dari BHD tersebut, karena nanti itu memberikan stimulus kejut jantung gitu. Tapi itu kalau boleh tahu nih, maksudnya alatnya itu tinggal tekan tombol aja udah langsung set gitu atau gimana? Iya, kalau AED ini alatnya itu otomatis. Oh, otomatis. Yang penting kita ambil, kita tempel kanan kiri, nah kita nyalakan. Nanti ada instruksinya sendiri, nanti ada instruksi, ada manual. Iya, kita ngikutin instruksi. Kalau silakan lanjutkan CPR, kita CPR aja gitu. Stop CPR, berarti kita sudah stop. Silakan lakukan shock aja gitu. Itu alatnya punya sendiri, cuma pakai bahasa Inggris itu. Tapi siapa tahu ke depan udah ada yang bahasa Indonesia, mungkin bisa. Mungkin karena belum ada alatnya, mungkin karena masih dalam bahasa Inggris kali ya, masih diproduksi dalam bahasa Indonesia nih. Kayaknya. Oke, dan seperti itu. Nah, kalau misalnya ini orang kan udah belajar ya lewat YouTube, lewat video gitu ya. Itu ada nggak sih rentang waktu yang diperlukan seseorang untuk supaya siap gitu? Atau mungkin hari ini belajar, besok tiba-tiba ketemu sama pasien udah bisa dipraktikin? Boleh langsung. Boleh langsung ya. Pokoknya kita lihat video, kalau menemukan korban
kalaupun kita belum, ya usahakan kita tetap menolong korban, kayak gitu. Nggak bisa kita nggak menolong korban. Yang penting PHD itu kan ada urut-urutannya tuh. Yang minimal kita minta tolong, jangan sampai kita nggak minta tolong, kita menemukan korban kita tinggal lari, itu yang jadi masalah. Iya, jadi seperti ini juga mungkin juga harus ini ya, menggaris bawahi ya. Jadi BLS atau BHD ini bukan cuma tentang CPR dan ngasih napasnya doang ya harusnya, tapi segala macam dari kayak kita tolong orang, manggil tim medis 119 tadi gitu, terus kayak mengamankan lingkungan, mengamankan diri sendiri itu juga masuk dalam BLS sendiri ya harusnya. Itu algoritmanya ataupun itu putarannya. Kalau bisa itu saat itu algoritma itu dilewati semua, angka keberhasilannya bisa semakin tinggi. Iya. Apalagi intinya jangan melewati golden period tadi. Golden period tadi ya, golden period tadi. Oke, udah seperti ini aja. Gak terasa nih kita udah 1 jam lewat nih ngobrol bareng Nurse Andi nih ya tentang basic life support ya. Nggak terasa nih Nurse Andi sendiri nggak terasa. Iya ternyata udah 10:30 nggak terasa. Oke deh, mungkin di segmen terakhir ini Nurse, boleh nggak disampaikan closing statementnya nih terhadap tema kita pada pagi hari ini untuk radio yang lagi mendengarkan. Oke, udah siap nih kayaknya. Untuk closing statement. Oke. Intinya sih untuk closing statement aja, kualitas ataupun BHD yang baik itu ditentukan oleh masyarakat awam. Awam ini pemegang kunci ya untuk keberhasilan dari basic life support atau BHD ini seperti tadi, karena kayak tadi kata Nurse tadi yang selalu diulang-ulang itu adalah yang pertama kali menemukan korban atau pasien itu adalah masyarakat umum atau masyarakat awam gitu. Karena itu kita juga harus tahu nih caranya gimana kalau misalnya ada orang yang membutuhkan bantuan di sekitar kita ya Nurse ya, gitu ya. Nggak mesti mikirnya jauh nih, nggak mesti mikirnya harus kasih CPR segala macam, kasih nafas, enggak. Tapi ada algoritma tadi yang disebutkan oleh Nurse Andi tadi nih ya, yang bisa kita lakukan saat melakukan basic life support atau bantuan hidup dasar nih seperti itu gitu. Terus semangat ya semua buat kita semua. Iya, betul. Oke deh, seperti itu aja. Alhamdulillah ya nih kita sudah 1 jam, terus alhamdulillah juga kita sudah berhasil mengubah segala macam sesuatunya tentang basic life support. Kalau misalnya seperti ini punya pertanyaan lagi atau mungkin pengen belajar lebih lanjut lagi tentang basic life support, tadi bisa nih mengirimkan surat ataupun permohonan ya ke Rumah Sakit Umum Daerah Insinyur Soekarno Kulon Bangka Belitung. Nanti ada Nurse Andi dan tim ya yang akan berkunjung memberikan edukasi atau informasi terkait basic life support atau bantuan hidup dasar nih seperti radio. Nah, oke juga kalau udah segmen terakhir nih ya, Oke juga pengen mengucapkan terima kasih nih buat Nurse Andi yang udah datang hari ini, menyempatkan diri datang hari ini ya. Terima kasih banyak atas informasi dan edukasinya nih. Alhamdulillah nih kita nambah tahu lagi, nambah ilmu lagi nih buat kita semua nih. Terus juga Oki pengen mengucapkan terima kasih buat sponsor kita pada pagi hari ini, yaitu dari Pondok Kawen nih ya, Rumah Sangrai Kopi Pondok Kawen nih. Alhamdulillah nih setiap Jumat tuh insya Allah mereka selalu mensponsori kita nih, karena Pondok Kawen itu merupakan tempat produksi kopi homemade industri berbagai kopi di Indonesia. Jadi seperti tadi yang penasaran pengen coba macam-macam kopi, boleh nih berkunjung ke Pondok Kawen ya, ada Robusta, ada Arabica gitu. Dan juga ini punya anak muda nih Supradin Radio yang merupakan lulusan kesehatan gitu. Jadi insya Allah mereka concernnya selain dari kenikmatan kopi sendiri juga fokusnya ke kesehatan kopi sendiri, fungsinya kopi buat kesehatan gitu. Terus juga saat ini Pondok Kawen lagi bersiap-siap nih menjadi pusat oleh-oleh kopi Indonesia pertama yang ada di Bangka Belitung nih. Nah, kita bantu support, bantu doakan ya Supradin Radio, semoga Pondok Kawen bisa mewujudkan mimpi ini. Saat ini lagi berproduksi ya di Selindu, Kota Pangkal Pinang nih Supradin Radio. Dan juga nih Pondok Kawen ini merupakan salah satu kedai kopi favorit di kalangan pegawai pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ya. Dari kopi tradisional hingga kopi yang ala-ala modern gitu. Seperti dari lokasinya di gak jauh dari Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang
yang mana disebut Green Land of Kansa, kantin kandang sapi. Tapi salah seperti radio bisa pesan nih lewat GoFood ataupun Wallet ID nih ya, seperti radio udah tersedia di sana. Jadi bisa, kalau misalnya nggak sempat datang ke sana, boleh nih coba ke GoFood atau Wallet ID, jadi bisa pesan juga, bisa order online ya gitu. Terus juga kalau misalnya mau berkunjung nih, kedai kopi Pondok Kawi ini juga libur di tanggal merah dan juga di hari Minggu. Jadi jangan sampai kelewatan di Senin sampai Sabtunya. Oke, terima kasih lagi buat Nurse Andian yang sudah kunjung dengan kapok datang di radio. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol bareng lagi nih ya dengan tema-tema yang luar biasa. Kalau nggak salah nih, Nurse Andi juga ini ya apa sih ini namanya konselor HIV ya. Kadang-kadang kita juga sangat minim ya pengetahuan tentang HIV dan segala macamnya gitu. Nanti bisa ngobrol bareng lagi. Insya Allah ada waktu. Insya Allah, semoga sehat selalu ya Nurse Andi ya. Oke, dan seperti radio, sekali lagi ucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi di Pucinta Bubble edisi selanjutnya. Jangan lupa saksikan Pucinta Bubble dari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 11. Terus juga jangan lupa dengerin in radio 97,6 FM dari pukul 5 pagi sampai dengan pukul 10 malam ya. Kita bakal menemani kamu dari hari Senin sampai dengan hari Minggu. Sampai jumpa lagi, selamat beraktivitas di hari Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.